kita tidak boleh terlalu optimis, tapi berarti tidak-tidaknya gini, kalaupun tidak kabulkan seluruhnya ya, andai pun dilakukan NO misalnya, ya need overclock ya, itu ya kita masih bisa mengulang. Jokowi, kami sudah terhubung dengan Mas Roy Suryo dan penasehat ahli Kapolri bidang hukum, ada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-bapak dan Mas Roy, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik-baik, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, saya ke Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy, gimana tanggapannya setelah memenangkan sebagian dari gugatan pra peradilan pada hari ini? Ya, sebenarnya ini bukan soal menang dan kalah ya. Ini adalah perbaikan untuk kita semuanya. Jadi dengan adanya hasil dari putusan pra peradilan tadi siang, itu akan membuat Polri lebih presisi, Polri lebih berhati-hati, Polri lebih baik lagi dalam menjalankan upayanya. Misalnya untuk upaya penangkapan, upaya kemudian penahanan, dan upaya penggeledahan. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Jadi insya Allah hasil tadi akan berguna untuk seluruh masyarakat Indonesia yang nanti akan merasakan kalau Polri itu akan melakukan, petugasnya di lapangan akan menyiapkan surat, misalnya surat putusan dari pengadilan negeri setempat. Nah itu suratnya jangan kemudian yang tahun lalu dipakai lagi. Kemudian kalau misalnya mungkin surat penangkapan, harus dilihat surat itu jangan copy paste, sehingga di situ masih ada perintah seperti yang perintah untuk periksa 1 kali 2 jam. Padahal kan pemeriksaannya sudah habis, itu kan sudah P1. Kemudian jangan juga kemudian sampai digunakan KUHP yang salah. Ya, jadi karena KUHP-nya konsisten aja, mau pakai KUHP lama atau KUHP baru. Jadi karena ini masa transisi, maka kemarin ada dalam surat itu ditulis KUHP baru, tapi padahal penerapannya harusnya KUHP. Jadi artinya ini adalah koreksi untuk kita semuanya, dan moga-moga ini berguna untuk laboratorium besar masalah hukum di Indonesia dan berguna untuk kita semuanya. Itu Mbak. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, tanggapan Pak, karena dengan adanya kemenangan dari pra peradilan yang diajukan oleh Mas Roy ini seperti apa? Apakah pertanda bahwa ini Polri memang harus membenahi kinerjanya? Kalau tanggapan saya ya, yang namanya pra peradilan itu mekanisme yang biasa terjadi di setiap penanganan perkara. Pengalaman saya penyidik ya, penyidik itu kalau digugat pra peradilan itu hal yang biasa, dan justru itu sebagai mekanisme untuk melatih ataupun mengoreksi kepada para pelaksana di lapangan itu agar mematuhi aturan yang berlaku. Saya bolak-balik jadi penyidik, kalah menang itu hanya kita alami gitu. Bahkan dulu ketika anggota saya melanggar pun saya larang, nggak mau, saya suruh pra peradilan, akhirnya kalah juga. Nah untuk ini saya senang karena apa? Karena ternyata Pak Hakim itu betul-betul objektif. Jadi beliau menjalankan peranannya dengan sangat profesional, yaitu mengatakan bahwa 3 gugatan itu penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah, kan begitu aja kan? Iya. Itu jadi, dan senang saya adalah ini kasus ini sudah masuk kepada proses peradilan. Karena kalau kasus ini tidak sampai ke proses peradilan, akan ramai terus di lapangan ini, terjadi keterbelahan karena pemahaman hukumnya beda-beda kan gitu ya. Nah ini mudah-mudahan nanti untuk pra peradilan yang berikutnya ini juga diputus dengan cara yang objektif gitu, sehingga kasusnya bisa langsung nanti kemudian pada peradilan yang sekarang sudah sampai masuk ya, satu untuk Budriva, tinggal nanti untuk Pak Roy. Ini akan mempercepat lah proses itu, kapan endingnya ini. Sebenarnya kasus ini cukup lama ini, saya ngikutin ini mulai bulan April kalau saya pribadi ya, 1 tahun lebih gitu. Yang saya perkirakan kasus ini, kalau saya dulu tuh bolak-balik saya ngomong ini kasus-kasus sepele, cuman penghinaan kayak gitu kok sampai lama gini. Kalau saya jadi penyidiknya ya, kasus ini murni pidana itu 2 bulan selesai nih urusannya nih. Nah sekarang ini 11 bulan lebih nggak rampung-rampung ya. Itulah kira-kira yang saya jadi, kalau pengamatan saya selama ini gini. Untungnya semua ini sesuai dengan yang saya prediksi. Ini yang kejadian ini nanti di pra peradilan kalah atau menang itu sesuai dengan prediksi saya semua. Gitu. Okay. Intinya adalah kita lihat aja nanti perkembangannya ya. Nanti mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Entah nanti gugatannya Pak Roy nanti dikabulkan apa tidak. Bagi polisi tugasnya sudah selesai apabila penyidikan itu sudah disampaikan kepada jaksa,
dan jaksa sudah menerima, itu sudah tuntas itu, ibarat tugas polisi sudah selesai itu, walaupun dapat raportnya jelek kemarin karena para peradilannya dapat merah kan gitu kan. Tetapi Pak polisi untuk sampai sekarang ini dianggap sudah lulus itu tesisnya itu karena sudah diterima oleh jaksa. Itu kira-kira gitulah perjalanan daripada proses ini. Oke, baik, saya ke Mas Roy lagi. Mas Roy, apakah sudah ada dialog dengan tim kuasa hukum? Karena dari beberapa poin gugatan, ada 2 yang tidak dikabulkan oleh hakim. Oh, itu lumrah yang dikabul itu karena sebenarnya kemarin sempat sebenarnya sudah kita drop, tapi kemudian dibaca lagi ya, yaitu soal penahanan kan memang nggak ada lagi yang harus ditahan oleh jaksa. Kemudian yang kedua adalah soal pengembalian nama baik. Nah, kalau pengembalian nama baik itu akan nanti memang akan kami lakukan lagi, kami usulkan lagi. Tapi satu kritik saya adalah gini. Jadi tadi memang sempat dikatakan oleh Pak Arianto bahwa ini hal yang lumrah. Mohon maaf Pak Arianto, ini bukan hal yang lumrah. Ini ada pelanggaran KUHAP yang terjadi ya. Jadi pelanggaran hukum yang serius ya. Yang itu kemudian kita koreksi. Tapi nggak apa-apa, terima kasih Pak Arianto. Jadi ini untuk koreksi kita ke depan. Lumrah itu. Untuk koreksi balik kita. Gitu. Betul. Jadi agar Polri lebih presisi. Dan ini juga menjawab yang kemarin para termul itu bilang mana propar. Nah ini sekarang kita buktikan dengan praper satu aja udah mulai pada datang mereka. Gitu. Jadi ini jawaban kita. Bahkan ada tuh ya yang bertahu kalau 1000% pasti akan ditolak gitu. Kok bisa mengatakan 1000% ditolak ya? Dan sudah ada yang menyebarkan hoax juga. Makanya saya tadi lihat press conference dari para termul itu saya ketawa aja ya gitu. Mereka udah membalik semuanya gitu loh yang dikarikan. Tapi oke lah, tunggu saja ya pra peradilan kami yang kedua yang nanti akan kami ajukan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dan tujuannya tetap sama. Tujuannya adalah untuk memurnikan kembali, meluruskan kembali hal yang selama ini mungkin tidak berani dikoreksi oleh masyarakat. Dan izin saya mungkin ingin mewakili masyarakat untuk ya berani melakukan koreksi ini dengan segala resikonya ini ya gitu. Resiko kan kita tanggung ya, tapi insya Allah ini akan baik dan insya Allah didampingi oleh para tim kuasa hukum saya yang hebat-hebat ya Mbak. Itu insya Allah ini akan berjalan lancar dan yang penting gini, bukan hanya untuk saya tapi ini berguna untuk seluruh rakyat Indonesia dan mengembalikan kembali martabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Gitu. Baik, tidak hanya untuk Mas Roy, tapi untuk harkat dan martabat begitu hukum di Indonesia. Tapi Mas Roy, ini ada beberapa pihak yang menuduh dalam tanda kutip Mas Roy ini mengulur-ngulur waktu untuk sidang pokok perkara karena adanya pra peradilan pertama dan pra peradilan kedua. Tanggapannya Mas Roy? Ya, ini bukan ulur waktu. Sekali lagi sudah kami sampaikan ya, saya tadi di lokasi. Mas Abdul Ghafur Sangaji juga sudah menyampaikan. Kemudian Mas Refli Harun juga menyampaikan, tadi Mbak Soraya juga sudah menyampaikan. Itu adalah menggunakan kebaikan dari KUHP baru untuk koreksi. Jangan sampai kemudian peradilan itu seperti dulu-dulu. Peradilan pokoknya asal tabrak, hantam kromo. Padahal banyak sekali yang ditabrak. Nah ini kita koreksi semua. Jadi kalau benar peradilan pokoknya itu memutus, itu sudah sesuai dengan aturan semuanya. Surat-surat benar, putusan pengadilannya benar, kemudian ada penetapannya benar, kemudian nanti misalnya ada surat perintah sprindiknya, sprinhan, sprintkap, sprint geledah, itu juga semuanya benar gitu. Jadi supaya semua bagus gitu. Kalau bagus mah kan hukum kita apalagi teori, bukan teori ya, nuansa atau semangat dari KUHP baru. Itu adalah pengadilan restoratif ya. Restoratif itu artinya apa? Tidak menghukum, tapi kita mengembalikan supaya masyarakat itu juga tunduk bagus. Bukan pengadilan lagi, bukan kitab undang-undang seperti zaman Belanda dulu. Kalau itu kan kitab dari peradilan yang diterapkan oleh penjajah kepada para inlander, kepada para terjajah kita ya gitu. Jadi itu tidak seperti itu. Kita sudah 2 kali berganti kitab undang-undang hukum pidana yang terakhir ini adalah suatu laboratorium hukum yang bagus yang akan kita mulai. Jadi program itulah. Jadi ini juga bisa dipresiden bahkan jurisprudensi Mbak nanti untuk diterapkan ke depan. Oke, Mas Roy mungkin terakhir untuk sidang pra peradilan kedua, apakah optimis yakin dikabulkan? Mas Roy? Baik, maaf, saya bilang ke Pak Arianto. Kita tidak boleh terlalu optimis, tapi berarti tidak-tidaknya gini. Kalaupun tidak dikabulkan seluruhnya ya,
andai pun dilakukan NO misalnya, ya need overclock ya, itu ya kita masih bisa mengulang karena ada yang tidak atau belum diterima, tapi tidak ditolak. Ya, nah kalau tidak ditolak, kita tidak memproses lagi dan itu loh, kita kan lihat ya masyarakat bisa melihat bagaimana kami mempersiapkan dengan serius dari naskah pra peradilan itu dan kita mohonkan dengan bagaimana permintaan kami terhadap para tokoh dan juga turut termohon. Dan moga-moga tidak ada penyusup lagi, Mbak, tidak ada penyusup lagi yang ngaku-ngaku menjadi termohon intervensi. Ya itu lucu banget itu. Gitu, Baik. Saya mau nanya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau dari prediksi Anda, tanggapan Anda seperti apa untuk sidang pra peradilan kedua dari Mas Roy? Ya, saya nggak bisa memprediksi lagi ya, karena yang namanya pra peradilan itu yang menentukan hakim. Hakim itu sudut pandangnya melihat dari formalitas dan kegiatan yang di lapangan, caranya benar atau dasar hukumnya benar. Ya. Nah dalam hal ini kan saya tidak melihat itu. Apa yang dilakukan oleh Polda Metro itu saya nggak lihat surat-suratnya dipakai apa dan kemudian bukti-buktinya apa gitu, sehingga saya nggak bisa memprediksi ini menang atau kalah. Tetapi saya bisa berandai-andai ya, karena kalau ini kan penetapan tersangka itu kan teorinya kan cuma cukup dengan 2 alat bukti kan gitu, itu cukup dengan 2 alat bukti bisa dikatakan sebagai tersangka. Tetapi ini buktinya yang dikumpulkan oleh polisi Raja 700, saksinya 100, saya itu. Jadi itulah itu nanti bisa dilihat sendiri aja nanti hakim nanti bagaimana memutuskan. Baik. Terima kasih banyak Pak.